Alhamdulillah kembali bersama Irsi Channel. Hari ini kita akan bahas tentang normalitas data. Menguji normalitas data. Kenapa begitu penting? Karena secara umum untuk semua statistik parametrik harus memenuhi persyaratan, yaitu data tersebut harus berdistribusi normal. Sebelum melakukan analisis korelasi, analisis regresi, mau ganda, mau linier, maupun uji perbedaan, harus menggunakan uji normalitas data dulu. Jadi harus melewati atau melalui normalitas data. Apa sih normalitas data sehingga harus penting tuh kan? Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Jadi nanti kita bisa akan lihat. Nanti kita akan uji dia menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan Lilliefors. Nanti kita akan juga lihat bagaimana plotnya. Kita akan interpretasikan bagaimana cara membaca plotnya. Pertama, langsung kita buka data. Data berikut kita akan ujikan kepada 30 sampel. Kita coba dengan 30 sampel saja. Variabelnya motivasi kerja dan kesiapan kerja. Ada skor total, ada sebaran itemnya ini ya. Ada itemnya. Langsung juga kita buka SPSS-nya. Setelah Anda buka SPSS-nya, copy saja skor total dari motivasi kerja dan kesiapan kerjanya. Anda tinggal copy seperti biasa. Pindahkan dia ke SPSS. Ini kita pakai cara mudah saja biar mudah mengingatnya, saudara. Pindahkan juga kesiapan kerja ke SPSS. Sekarang supaya kita itu tidak bingung nanti dengan menginterpretasikannya, sekarang kita ubah name-nya ini menjadi variabelnya. Nama variabelnya apa tadi? Motivasi kerja ya. Satu tadi kesiapan kerja. Desimal ini boleh Anda rubah ataupun enggak, nanti secara otomatis berubah sendiri kok. Jadi biarin aja. Langsung ke pertama kita akan cobakan dia kepada ini masih salah pencet tadi ya, kita ulangi. Nah, kita akan cobakan pada penggunaan dengan Kolmogorov-Smirnov, dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Bagaimana normalitasnya? Analyze non-parametric test, legasi dialog, satu sampel QS. Oke, langsung klik. Nah, ini nanti akan ada tampilan one sample Kolmogorov-Smirnov test langsung ya. Nanti tinggal dipindahkan aja kedua data ini langsung ke dalam tabel test variable. Ini nggak usah dirubah lagi karena sudah secara otomatis dari SPSS-nya langsung ke menguji normal. Yang selebihnya ini nggak ada perlu dicobakan. Langsung klik OK saja. Nah, di sini Anda bisa lihat, perhatikan output tabel one sample Kolmogorov-Smirnov. Tapi sebelum itu ingat dulu. Nah, ini saya tunjukkan bahwa kata kuncinya adalah v-value harus lebih besar dari 0,05. Jadi harus lebih besar ya. Kalau lebih kecil artinya dia tidak berdistribusi normal. Jadi dia harus lebih besar biar data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Baik, kita kembali lagi kepada tabel one sample Kolmogorov. Pada bagian normal parameter pada baris absolut diperoleh hasil analisis sebesar yang negatif ya, sebesar minus 0,138 itu pada motivasi kerja, dan kesiapan kerja adalah minus 125, 0,125.
Perhitungan tersebut besarnya sama dengan perhitungan manual ya. Nanti kalau mau dicobakan pakai manual, silakan saja. Yang kita lihat ini di sini bagaimana? Apanya yang kita lihat? Yang kita lihat ini di sini adalah signifikan totalnya. Bagaimana? Berapa signifikannya? Ini kita bisa cek 0,621 untuk variabel motivasi kerja, dan pada variabel kesiapan kerja ada 0,696. Tadi berapa kata kuncinya? Dia harus lebih besar kan? Apakah sudah lebih besar ini? Ya, sudah lebih besar. Kenapa? Karena pada motivasi kerja dia udah besar dari 0,05. Dia sebesar 0,621. Jadi kesiapan kerja juga begitu. Jadi turunnya antara variabel kesiapan kerja dan motivasi kerja dapat dikatakan berdistribusi normal bila menggunakan pengujian Kolmogorov-Simondrov. Baik, kita lanjutkan sekarang kembali ke data kita awal tadi. Sekarang ini masih data yang sama kita uji. Sekarang kita mau mencobakan dengan bagaimana sih kalau menggunakan Lily Force. Tadi kan Kolmogorov ya. Apakah masih tetap normal atau tidak? Nah, kita cek saja. Descriptive analyze, descriptive statistik, explore. Nah, di sini ada kotak explore ya. Kotak explore sekarang kita pindahkan variabel motivasi kerja dan kesiapan kerja pada kolom dependent list. Jadi kedua ini dipindahkan ke dalam dependent list. Ini kita rubah menjadi displaynya menjadi plot. Pada plotnya kita rubah menjadi, kita centang. Ini kan ada nih normality plot with test. White test ini Anda centang. Ini dibiarkan saja pada box plot, udah biarkan aja deskriptif juga. Langsung continue dan langsung oke saja. Tunggu beberapa menit dan keluar datanya. Kita bisa cek. Sekarang kita cek, perhatikan pada langsung saja. Ketika Anda menggunakan Lily Force, langsung dia nanti ada tabel test of normality. Jadi langsung cek aja langsung di test of normality tadi. Apa yang ditengok di sini? Lihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov ya. Sekarang diperoleh hasilnya, ini diperoleh signifikannya berapa? 0,153 untuk variabel motivasi kerja. Sedangkan variabel kesiapan kerja 0,200. Nah, ini sama kata kuncinya sama yang tadi ini, bahwa v-value harus lebih besar dari 0,05. Jadi mereka sudah memenuhi, sehingga dapat dikatakan data motivasi kerja dan data kesiapan kerja itu berdistribusi normal. Bagaimana sih kalau kita mau menginterpretasikan key floatnya? Karena tadi kita sudah centang key floatnya, dia akan memunculkan hasil key float. Pada key float motivasi kerja, Anda lihat sekarang ini ada garis linear. Pada key float ini kita katakan ini garis normalnya. Dan di sini juga terdapat lingkaran-lingkaran kecil. Apa yang dimaksud dengan lingkaran-lingkaran kecil ini? Lingkaran-lingkaran kecil ini dikatakan bahwa ini adalah data yang mengikuti garis normal. Ketika dia semakin menjauhi garis normal atau garis linear ini, maka data tersebut kita katakan dia tidak berdistribusi normal. Nanti akan kelihatan ketika data kita jelek, dia akan semakin menjauhi garis normal ini, garis linear ini. Jadi nanti kelihatan, karena ini data kita normal, karena pun di dalam test of normality dan pada tabel Kolmogorov-Smirnov ini memang normal, ini akan jadi bagus. Dia semakin mendekati garis normal. Jadi ini sudah dapat kita katakan bahwa data ini berdistribusi normal pada motivasi kerja ya. Tapi kenapa masih ada lingkaran yang semakin menjauhi? Ini artinya ada beberapa data yang
tidak berdistribusi normal. Cuman beberapa saja, jadi yang dilihat kan rata-rata, makanya masih dikatakan distribusinya normal walaupun masih ada data yang tidak berdistribusi normal. Seperti itu. Sedangkan pada kiplot kesiapan kerja, bagaimana normalitasnya? Wow, bagus sekali ya. Kita cek ya. Wah, garis normalnya, dan Anda lihat data, sebaran data pada garis normal itu semakin mendekati garis normal. Nah, ini sangat bagus ini. Makanya juga kita cek di text normality, memang dia sangat tinggi, 0,200 ya signifikannya. Ini kan tadi 0,153, makanya agak lebih rendah ya. Sehingga ini dapat kita katakan memang masih ada data yang tidak berdistribusi normal. Tapi kalau kiplot yang kesiapan kerja, ini hampir rata-rata seluruhnya data tersebut berdistribusi normal, walaupun ada satu nih ya kurang mendekati, artinya masih ada sedikit tapi tidak parah, tidak sangat melenceng seperti itu. Baik, kita cukupkan untuk hari ini tentang pengujian normalitas data. Untuk video selanjutnya kita akan masuk ke pengujian korelasi. Jadi sebelum itu jangan lupa like, subscribe-nya.